Bisa. Udah, Pak. Ya? Pipanya di bawah, ke bawah. Pipanya di ke bawah. Berapa meter? Nah, ya. Ini Dalam Nah, wah penuh bagus nih. Bagus nih. Biasanya nggak segini. Oh gitu. Setengahnya. Sekarang bagus. Jadi masyarakat dengan istilahnya kerjasamanya itu kuat sekali gitu, sehingga bisa dilaksanakan dengan tidak ada hambatan, meskipun waktu dulu dalam perencanaan itu mungkin dituntut untuk sosial gitu ya, karena kan dulu yang namanya wacana gitu kan, yang namanya wacana jadi tokoh masyarakat, termasuk Bapak juga waktu itu dari Karang Taruna dilibatkan untuk kerja bakti di pembuatan sarana air bersih ini gitu. Dengan ada kebijakan dari CARE waktu itu, cuman berapa dikasih bantuan pipa ya Pak ya? Cuman berapa lah? Iya waktu itu. Karena di Cibodas sangat perlunya oleh air, sehingga masyarakat itu bisa pertama dari itu untuk istilahnya iuran untuk mengadakan dulu meteran desa dulu ya. Ya mungkin kalau di itu banyak lagi lah ya, sampai sekarang sampai berhasil karena kerjasama antar ketua dan pengurus di sini solid sekali. Ya alhamdulillah sampai sekarang kalau dikatakan BPAB ini sebagai tulang punggung daripada kemajuan desa Cibodas ini nih. Karena apa? Cibodas ini tidak punya carik, kalau di kota itu bengkok lah, tahu nggak carik gitu, khas desa lah tanah. Kalau di sini nggak ada gitu, sehingga untuk honorarium daripada perangkat desa pun ya mungkin sebagian besar dari BPAB untuk ke kontribusi ke desanya gitu. Mungkin nggak hanya desa Cibodas saja, termasuk ke perhutani, karena sekarang kan ada SK Keputusan Gubernur nomor 6 tahun 2000 tentang pemberdayaan hutan bersama masyarakat. Kita Lokakarya waktu itu Lokakarya mendatangkan dari, lupa lagi lah, cuman ada kurang lebih 5 tempat yang dihadirkan ke sini, tapi yang berhasil cuman di kita gitu. Yang lain itu 3 tahun sudah pada ada. Dulu kami belajar dari Ciberem ya, belajar. Tapi kemudiannya terbalik, Ciberem yang belajar ke sini. Dan kami pada saat itu hanya punya berapa, ya sedikit, tapi ada suatu perusahaan yang memberikan kepercayaan kepada terutama figur Pak Otoy, memberikan pinjaman berupa pipa segala macam, itu kurang lebih 175 juta tanpa jaminan apa-apa, jaminannya hanya nama Pak Otoy saja. Kami janji 5 tahun pada saya itu untuk lunas dengan saya cicil, tapi alhamdulillah 3 tahun pun udah selesai. Kan dulu kalau kadang-kadang kan ada satu daerah yang tidak ada air sama sekali di bawah. Jadi kalau sistem sumur itu nggak ada airnya di bawah, sehingga dia ngambil ke ini ke sawah gitulah, jauh kurang lebih 500 meter lah. Jalannya itu nanjak sekali, dia mikul satu tanggungan gitu dipikul gitu ya. Nah dengan adanya ini ya barangkali mereka bisa mudah gitu, misalkan kalau Cuman tinggal penentuan tarif itu mulai diberlakukan tahun 90 mulai bulan April ya.
Ya, udah ada. Cuman kesini udah ada 3 kali perubahan ya, 3 kali perubahan untuk penentuan tarif. Dulu hanya per habis 10 TV hanya 1.000 awal ya, 1.500 pada awal ya. Kemudian berubah menjadi 2.500. Sekarang berubah menjadi 4.000 per 10 TV. Sesuaikan dengan ini aja daya beli alat gitu Neng. Gitu kan. Jadi naiknya itu bukan berarti menaikkan ya ini kan sekarang tenaga kerja pun kalau mengerjakan kan udah naik gitu ya. Mungkin untuk penggantian peralon, kemudian naiknya meteran juga itu udah diperhitungkan. Kemudian ini untuk masjid, untuk madrasah, sekolah, puskesmas itu tidak dipungut untuk retribusinya. Untuk sarana ibadah itu di jam-jam RW udah dibebaskan. Sekolah-sekolah ya. Nanti Tapi dibatasi sampai kita lihat. 15 kubik. Lebih dari 15 kubik baru Nanti kita Jadi ya udah hampir semua lah. 90% udah ini. Sebetulnya pakai yang pakai meterannya cuma belum semua, yang menikmatinya udah semua. Soalnya gini nih, misalkan Bapak pasang meteran tuh ya, tapi orang tua saya, adik saya kan belum ya bisa ngikut dari ini gitu. Jadi pada dasarnya semua warga itu udah menikmati. penggunaan airnya berapa? Sampai berapa, Mbak? Nggak tentu sih. Oh gitu. Oke. Jadi tergantung pemakaian. Terus Kadang sekarang banyak, kadang karena sekarang lagi banyak. sekarang Tapi kadang Hah? di sini lebih murah gitu. murah. Ya. Dulu sebelumnya tinggal di mana? Kalau di Dago di Bandung Di Bariku, Bandung. Dulu habis berapa dulu biasanya? ini 30. Sekarang di sini 6 sampai 20 lah. 20-an. 14 gitu ya rata-rata ya. Jauh ya berarti? Iya. Airnya bagusan mana dulu sama yang sekarang? Sekarang. Bagus sekarang. Dulu Karena apa? mungkin karena di sini pegunungan juga. Oke. Kalau di sana kan kota. PDAM ya? Iya. Oke. Ya otomatis adanya kontribusi ke desa pun ada peningkatan ya. Dulu berapa, sekarang berapa, dulu malah di bawah 1 juta ya awal-awal ya per bulan. Sekarang udah 2 juta. Naik lagi sekarang yang 3,5 ya. 3,5. 3,5. Yang tahun kemarin masih 2,5 juta per bulan kira-kira. Jadi kalau 1 tahun itu 30 juta dari BPAB untuk Ya, desa Pak. Cibodas saja. Iya. Untuk desa Cibodas saja, belum untuk desa Sunterjaya, perkebunan sama 30 juta. Mungkin kontribusi ke sosial pun banyak Neng. Misalkan ada kebakaran gitu. Mungkin dari RW mengajukan proposal ke BPAB dikeluarkan untuk di sosial. Gitu. Buat ada sunatan massal, masuk proposal dikeluarkan. Oh banyak, betul. Iya. Jadi ada orang-orang untuk selain itu juga untuk meningkatkan pendidikan yang berprestasi. Iya sesuai. Betul, ada. Bantuan dari BPAB. 17 Agustus. Ya, Ada tamu ke desa yang banyak. Iya. Juga ya. betul. Dan ini pun apa bangunan-bangunan ini ya, bangunan PKK, BPD, termasuk masjid, ini juga selain dari sebagian dari Ini ke ini nih, ke gol yang belum selesai. apa, Di sini masuk serbaguna udah masuk kurang lebih 60 juta. dari BPAB. Sampai sekarang juga mau diselesaikan oleh BPAB ini. Dan dari kami penyanggaran mungkin kerja bareng lah gitu antara kebijakan pemerintah, bantuan yang ada, kurangnya dari BPAB. Sekarang ini kalau dilihat ini di belakang ini kan ada ini buat desa ini. Lalu kita lihat Pak. Ditambah lagi ini ya tanah buat sekolah. Ya, untuk SMP. SMP. Itu kurang lebih 200 juta. 200 juta tanahnya itu dari BPAB. 200 juta Pak. Ya, Iya. 200 juta. Kalau mau dilihat SMP-nya cukup menter ini di Cibodas. Oh, Tanahnya dari itu desa ya? dari BPAB. Sebenarnya itu adalah merupakan partisipasi dari masyarakat yang disalurkan melalui BPAB ini. Kalau sengaja kita minta ke masyarakat untuk beli tanah 200 juta sampai berapa tahun mungkin ya lama ya. Tapi dengan adanya penyiapan dari BPAB sendiri kita bisa terwujud.